Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Yang saya hormati Bapak IGD Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Luh Gede Kusuma Dewi SEMSI selaku pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati pula Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SEMSI selaku penelaah. Perkenalkan, saya Gusti Ayunila Suciatnyani, NIM 18170511105 dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Green Accounting, Kinerja Lingkungan, dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Nilai Perusahaan. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi dan pembatasan masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, kajian teori. Dan yang keenam, metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Penelitian yang saya lakukan ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena di mana saat ini, investor maupun calon investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang baik karena dianggap dapat memberikan kemakmuran bagi stakeholdernya, di mana nilai perusahaan yang baik dapat dilihat dari harga saham yang tinggi. Tinggi rendahnya harga saham dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dan penawaran. Apabila permintaan terhadap suatu saham lebih tinggi dibandingkan penawarannya, maka harga saham tersebut akan mengalami peningkatan, sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Beberapa perusahaan go public yang sangat memperhatikan nilai perusahaan diantaranya yaitu perusahaan yang tergabung dalam indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Karena indeks ini mengelompokkan perusahaan berdasarkan likuiditas yang tinggi, kapitalisasi pasar, dan fundamental perusahaan yang baik. Namun, di samping hal tersebut, nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh beberapa hal lainnya. Isu nilai perusahaan telah banyak diperbincangkan, salah satunya dalam teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori ini juga mendukung konsep triple bottom lines yang menjelaskan bahwa bisnis tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit, melainkan juga dituntut untuk memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Hal ini berarti perusahaan tidak hanya cukup menyajikan informasi kinerja keuangan, melainkan juga informasi mengenai lingkungan. Salah satu aspek yang memegang peran penting dalam pengungkapan informasi lingkungan yaitu biaya lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan melalui akuntansi lingkungan atau yang dikenal dengan green accounting. Hal ini juga menjadi respon terhadap isu kebijakan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Namun, pada kenyataannya, beberapa kasus pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan besar masih kerap terjadi dan ditemukan belum semua perusahaan mengungkapkan informasi terkait biaya lingkungan. Ini menjadi bukti bahwa masih banyak perusahaan yang belum memiliki kesadaran terhadap dampak kerusakan lingkungan. Selain melalui pengungkapan biaya lingkungan, keberhasilan perusahaan dalam praktik pelestarian lingkungan juga dapat dilihat dari kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja lingkungan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang berimbas pada nilai perusahaan. Hal ini juga menjadi isu dari diterbitkannya program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di samping itu, untuk menjamin keberlanjutan perusahaan juga membutuhkan pendanaan dari berbagai pihak. Pendanaan tersebut tidaklah cukup berasal dari kepemilikan institusi, manajerial maupun kepemilikan asing, melainkan juga dari kepemilikan publik yang berasal dari masyarakat umum. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan melalui kepemilikan publik dapat meningkatkan harga saham dan turut pula meningkatkan nilai perusahaan. Namun realitanya, berdasarkan data performa perusahaan indeks LQ45 tahun 2018 hingga 2020, ditemukan terdapat fluktuasi kepemilikan saham publik di mana hal ini dapat berdampak pada nilai perusahaan. Beranjak dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Green Accounting, Kinerja Lingkungan, dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Nilai Perusahaan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, nilai perusahaan menjadi fokus perhatian dan pertimbangan calon investor dalam menentukan alternatif investasi. Yang kedua, pengungkapan informasi yang berkaitan dengan biaya lingkungan dalam laporan keuangan masih bersifat sukarela atau voluntary disclosure. Yang ketiga, banyaknya kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan menjadi indikasi kinerja lingkungan perusahaan yang masih belum maksimal. Yang keempat, tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup menurut hasil evaluasi PROPER tahun 2020 baru mencapai 88%. Yang kelima, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dapat dilihat dari tingginya kepemilikan saham publik.
Dan penelitian ini membatasi masalah pada pengaruh pengungkapan green accounting, kinerja lingkungan, dan kepemilikan saham publik terhadap nilai perusahaan yang secara konsisten termasuk dalam kategori indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu yang pertama, apakah pengungkapan green accounting berpengaruh terhadap nilai perusahaan indeks LQ45? Yang kedua, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan indeks LQ45? Dan yang ketiga, apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap nilai perusahaan indeks LQ45? Dan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pengungkapan green accounting terhadap nilai perusahaan indeks LQ45. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan indeks LQ45. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik terhadap nilai perusahaan indeks LQ45. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi manajemen perusahaan, stakeholder perusahaan, pemerintah, serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori stakeholder sebagai grand theory dan teori legitimasi sebagai second theory, di mana teori stakeholder menjelaskan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholder. Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk mampu menyajikan informasi terkait kinerja keuangan maupun sosial maupun lingkungan kepada stakeholder, termasuk di dalamnya informasi mengenai biaya lingkungan, kinerja lingkungan, dan kepemilikan saham publik untuk meningkatkan kepercayaan publik dan nilai perusahaan. Sedangkan teori legitimasi menjelaskan mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat, di mana organisasi harus memastikan bahwa entitas tersebut telah beroperasi dan melakukan aktivitas dalam batas-batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan biaya lingkungan dan kinerja lingkungan, mencerminkan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Di samping kedua teori utama tersebut, penelitian ini juga menggunakan beberapa teori pendukung, yaitu yang pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan diartikan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan baik di masa lalu dan di masa depan yang dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan dalam bentuk tingkat aset dan kewajiban perusahaan serta nilai saham perusahaan yang beredar. Yang kedua, green accounting. Green accounting merupakan akuntansi yang menghitung dan memasukkan biaya-biaya pencegahan maupun yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Yang ketiga, kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan suatu mekanisme bagi perusahaan agar secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasi dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan. Yang keempat, kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak pribadi di luar manajemen perusahaan serta tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Yang kelima, indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki tingkat likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, serta didukung dengan fundamental perusahaan yang baik. Berikut merupakan kajian penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu penelitian Buana dan Nuzula tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Environmental Cost terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan. Penelitian Savitri dan Setiawan tahun 2018 yang berjudul Analisis Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian Saputra dan Mahyuni tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian Deswanto dan Siregar tahun 2018 yang berjudul The Association Between Environmental Disclosure with Financial Performance, Environmental Performance, and Firm Value. Penelitian Etika dan kawan-kawan 2019 yang berjudul Analisis Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian Rudianti et al. Dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Publik terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian Utomo dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Environmental Performance, Environmental Disclosure, and Firm Value, Empirical Study of Non-Financial Companies at Indonesian Stock Exchange. Kemudian penelitian Budi Harjo tahun 2020 yang berjudul Effect of Environmental Performance, Good Corporate Governance, and Leverage on Firm Value. Dan penelitian Maharani dan Handayani tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Green Accounting dan Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. Adapun kerangka berpikir yang penulis rancang dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada slide.
Kemudian hipotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu H1. Pengungkapan green accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3. Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian diawali dengan perumusan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, uraian teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian, penetapan waktu dan lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan terakhir penyajian hasil analisis data. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang secara berturut-turut terdaftar pada indeks saham LQ45 pada tahun 2018 hingga 2020. Yang ketiga, populasi dalam penelitian ini ialah 45 perusahaan yang secara berturut-turut termasuk dalam indeks saham LQ45 pada periode Februari 2018 hingga Januari 2021, serta terdaftar sebagai peserta proper periode 2018-2020. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling, yaitu didapatkan 14 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan lama waktu pengamatan selama 3 tahun. Yang keempat, definisi operasional variabel. Variabel independen penelitian ini yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio Tobin-Skew. Variabel independen penelitian ini yaitu yang pertama, pengungkapan green accounting yang diukur dengan menggunakan metode dummy variable. Yang kedua, kinerja lingkungan yang diukur dengan menggunakan skala interval 1-5 terhadap peringkat proper. Yang ketiga, kepemilikan saham publik yang diukur dengan perbandingan kepemilikan saham publik dengan total saham beredar. Yang kelima, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode tahun 2018 hingga 2020 serta peringkat proper periode 2018-2020. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dengan menggunakan uji T, dan uji koefisien determinan. Berikut merupakan jadwal waktu pelaksanaan penelitian yang penulis rancang. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.